saya mulai saja, Dia. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, setelah melewati ya sedikit ada genangan air yang entah genangan airnya merata atau tidak begitu. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk melanjutkan kuliah kita membahas mengenai filsafat ilmu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan materi dan juga ada tugas. Jadi alhamdulillah tugas kuisnya hasilnya sangat memuaskan. Beberapa di antara Bapak dan Ibu itu mendapatkan nilai 100 dan saya rasa dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya angkatannya Bapak dan Ibu yang nilainya sangat baik. Jadi rata-rata di atas 70 mungkin itu yang paling sedikit begitu. Kemudian tugas yang kedua yang saya berikan adalah mengenai mengoreksi jurnal ilmiah. Nah, setelah sebelumnya itu minggu sebelumnya saya berikan tugas mengenai mencari jurnal. Nah, dari mencari jurnal itu Bapak dan Ibu pasti sudah punya gambaran yang disebut jurnal yang baik itu seperti apa. Sehingga tugas berikutnya saya berikan tugas mengoreksi jurnal. Nah, pasti kan sudah tahu, oh, ya kurangnya ini yang diberikan Ibu. Nah, baik. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin kita semacam pemanasan dulu, menjawab tugas kuis kemarin. Mungkin beberapa orang dari Bapak dan Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari tugas yang mengoreksi jurnal yang saya sampaikan kemarin itu, kira-kira kekurangannya di mana? Ada yang mau memberikan pendapatnya atau menyampaikan kemarin isi tugasnya seperti apa? Saya, Ibu. Ya, coba Ibu Fajriani. Ya. Sebenarnya apa sih yang mendorong saya bertanya ini? Ya karena tugas yang diberikan kemarin menantang juga sebenarnya, agak cukup berat karena menyita waktu, tapi menantangnya dari segi pada akhirnya ada satu informasi buat kami untuk kedepannya supaya bisa memperhatikan indikator-indikator apa yang menjadi kesalahan-kesalahan dari hasil koreksi kami gitu, atau khususnya saya. Pertama bahwa saya tidak melihat ada judul itu, kemudian penulisnya siapa, karena ketiadaan judul saya bingung masalahnya apa sih yang diangkat gitu. Jadi saya harus membaca secara keseluruhan untuk mengetahui variabel-variabel yang mana yang akan diteliti. Cuma dari tugas saya yang saya kirim, saya lebih memilih dulu yang lebih bisa saya cerna, bagaimana mengoreksi dari segi kesalahan ejaan, kemudian penggunaan tanda baca, tata bahasa, serta terakhir sistematika, di mana per item itu kan untuk tidak menyulitkan, jadi saya bagi mulai dari bagian abstraknya, kesalahannya apa, dan seterusnya sampai kepada daftar pustaka. Nah, kesalahan yang mungkin sering terjadi bagi kita adalah penggunaan huruf kapital, kemudian bahasa-bahasa asing yang miring, yang diharuskan buat sebagai syaratnya harus miring, kemudian juga tanda baca. Biasa kalau misalnya kita mau membagi secara struktur terhadap jenis-jenis suatu item, misalnya kita lupa memberikan tanda titik atau tanda titik koma, termasuk juga kutipan itu juga yang kemarin jadi saya sambil mengerjakan, sambil mengingat, dan sambil memang belajar gitu. Termasuk karena sangat berbeda dengan kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Cuma dari
apa yang menantang dari artikel kemarin, memang terlalu banyak kesalahan. Bukan karena sayanya pintar, tapi dari sumber yang saya pelajari kemudian mencocokkan sehingga terlalu banyak kesalahan. Terlalu banyak kesalahannya itulah yang menjadi tantangan sendiri buat saya. Terlebih ketika masuk ke dalam hasil dan pembahasan, kemarin saja waktu Pak Prof. Tiro menjelaskan tentang regresi linear itu puyengnya minta ampun. Nah ini saya sudah dihadapkan untuk mengurangi. Ya, bisa lanjutkan Bu. Suaranya Bu, suaranya tidak ada. Suaranya Bu. Oh, halo. Pengaruhan itu, kena Ya. air juga anunya. Halo ya. Jadi menantangnya di situ saya pada akhirnya memutar apa namanya kembali seperti apa penerapan regresi linear dari hasil bimbingan Prof. Tiro termasuk juga asistennya. Ternyata saya sedikit mendapat gambaran bahwa sebelum variabel atau instrumen-instrumen tersebut diteliti, itu harus ada uji asumsi klasik dulu. Dari apa yang saya baca itu, mulai dari uji istilah-istilah linearitasnya, kemudian multi apa itu dengan heterogennya untuk melihat perbedaannya ya. Iya, heterogenitas. Ya, agak ribet. Normalitas, ya. Ya, seperti itu. Nah, apa yang membingungkan saya karena itu tadi tidak jelas seperti apa permasalahan yang diangkat. Tumpan Tindi di awal paragraf mengatakan bahwa SMK jadikan sampel itu adalah SMK SMK apa tuh? Salah satu SMK di Sidoarjo. Di situ digambarkan bahwa dia lebih mengedepankan praktek kerja industrinya daripada pemahamannya. Kalau mau itu diikuti berarti itu satu masalah. Tapi kemudian pada paragraf selanjutnya dia menjelaskan bahwa ternyata SMK ini kalau dilihat dari hasil ujiannya pemahaman tentang akuntansinya juga tinggi. Jadi saya bingung ini bagaimana sebenarnya ya. Terus dari hasil pembahasannya juga pada akhirnya kan ada 4 hipotesa yang dimunculkan di mana masing-masing variabel X1, S2, X3 diangkat. Terus hipotesa keempat merangkum ke semuanya. Jadi, tapi saya akhirnya mengoreksi bahwa saya lebih baik tidak menggunakan hipotesa keempatnya karena sudah mewakili dari hipotesa 1, 2, dan 3 itu. Kemudian pada saat hasil pengujian juga didapatkan kesimpulan bahwa semua baik itu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, juga termasuk hasil belajar akuntansi dasarnya itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman ya atau tingkat kognisi daripada akuntansi. Nah, sebenarnya kan seperti itulah hasil yang diinginkan, tetapi karena kerancuan penyusunan dari artikel ini, jadi saya bingung. Tapi ya saya mengamankan saja tugas saya dengan tidak berani terlalu mengoreksi hasil karena saya sendiri pembimbingannya. Saya mengatakan bahwa hipotesisnya sudah terbukti ya, hipotesisnya telah terbukti, namun yang menjadi koreksi bahwa belum ada tergambar permasalahan yang jelas dari ini sehingga analisanya mungkin sedikit larinya kemana. Jadi terkadang ada juga paragraf yang dari segi struktur kalimat ada beberapa paragraf yang meloncat akhirnya terputus. Ini dari mana dapatnya, seperti misalnya faktor pertama, faktor kedua, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ada faktor internal dan eksternal. Tiba-tiba di loncatan paragraf selanjutnya setelah diisi satu paragraf yang lain
Faktor ketiga, ini faktor ketiganya dari mana? Ya, seperti ini yang membingungkan. Tapi alhamdulillah berkat tugas dari ibu ini, saya mulai membuka KBBI, kemudian contoh-contoh penelitian-penelitian apa yang menjadi kesalahan-kesalahan dalam kepenulisan. Alhamdulillah, saya berterima kasih dengan tugas ini, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fajriani untuk jawabannya, review terhadap tugas yang kemarin. Ya, jadi kalau saya mendengarkan Ibu Fajriani mengerjakan dengan semaksimal mungkin seperti itu, ya. Jadi sampai buka KBBI, kemudian menghubungkan dengan mata kuliahnya Prof. Arif Tiro dan lain-lain sebagainya. Jadi ya, jadi ada yang bilang memang kita akan lebih banyak belajar dari kesalahan, ya kan? Biasanya ya, namanya mungkin tabiatnya manusia ya, kita lebih gampang mengingat kesalahan daripada kebaikan. Kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi kalau dalam tugas ini, ya karena tugas memang yang dicari adalah kesalahannya. Kalau bisa memperbaiki kesalahannya, berarti Bapak dan Ibu tahu bagaimana yang betulnya, seperti itu, ya. Jadi dari tugas, ada lagi mungkin selain Ibu Fajriani, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau menyampaikan kira-kira yang tugasnya kemarin secara umum atau secara garis besar itu, kira-kira kesalahan yang terdapat dalam jurnal yang saya jadikan tugas itu kira-kira seperti apa? Ada yang mau? Ya, Pak Maing. Baik, silahkan Pak Maing. Jadi terima kasih untuk tempat pendidikan. Pertama, bahwa sebetulnya kalau bicara setelahnya Ibu Fajriani, saya merasa malu sebetulnya, karena kalau Ibu Fajriani ini sangat mendalam sekali kajiannya. Kalau saya ini kulit-kulitnya juga. Tadi mengenai tugas ini saya lihat, saya tidak kalau mengenai isi saya baca-baca juga, tapi tidak terlalu mengarah ke koreksi isinya, karena saya sendiri sebetulnya sangat tidak paham dengan isi artikel, sehingga kemudian saya melihat kulitnya saja, dan saya coba buka mengenai panduan artikel di internet, dan saya dapat strukturnya. Saya cocokkan, ternyata ada beberapa struktur artikel ilmiah yang tidak terdapat di dalam artikel yang dikoreksi, seperti judul. Ya. Saya lihat dicantumkan baris kepemilikan juga tidak ada penulisnya, tanpa gelar, afiliasi penulis dan sebagainya, termasuk abstrak. Saya tidak tahu kalau kebanyakan yang saya lihat bahwa abstrak ini biasanya ditulis ada dalam versi bahasa Indonesia, ada juga dalam versi bahasa Inggris. Nah, kemudian yang lain tidak ada juga dicantumkan kata kunci, keywordnya. Di pendahuluan juga seperti itu, biasanya dibagi ada latar belakang dan tujuannya. Saya juga tidak melihat dari situ. Di hasil pembahasan, antara hasil dan pembahasannya juga tidak ada tidak diuraikan, tidak dipisahkan. Kemudian secara umum mengenai penulisannya, yang saya lihat berdasarkan panduan yang saya lihat di internet, bahwa artikel ini menggunakan huruf Latino denotif 11 dengan spasi yang seharusnya 1,5 spasi. Dan ada berapa seperti panjang, ternyata di panjang pendahuluan isi ini ada ketentuan, ada persentasenya bahwa harus hanya sekian panjangnya saja. Nah, itu yang menjadi maksudnya kesimpulan sarannya tidak diuraikan dengan baik. Sekali itu saja dari saya. Baik, ya terima kasih Pak Maing. Ya, jadi ada beberapa poin pokok yang kurang lebih mungkin hampir sama, meskipun punya Ibu Fajriani lebih detail. Jadi yang disampaikan Pak Maing ini merujuk ke
rujukan untuk penulisan karya tulis ilmiah atau publikasi ilmiah. Jadi beberapa yang disoroti, ketiadaan judul, kemudian tidak ada namanya penulis, kemudian abstrak, ya biasanya menggunakan dua bahasa, Inggris dan Indonesia, kemudian tidak ada kata kunci, kemudian latar belakang dan tujuan tidak jelas, hasil dan pembahasan tidak dipisahkan, kemudian huruf serta spasi juga mendapat sorotan dari Pak Maing, kemudian panjang pendahuluan juga. Ya, jadi baik, ini sangat melengkapi tadi juga jawaban dari Ibu Fajriani, jawaban dari Pak Maing. Ya, jadi saya melihat bahwa Bapak dan Ibu sudah ya secara umum sudah memahami lah kalau misalnya artikel ilmiah berarti harus ada ini dan ininya. Oke, satu orang lagi mungkin yang mewakili dari Bapak atau Ibu mengenai tugasnya yang kemarin. Ada satu orang lagi kira-kira yang mau angkat suara. Kira-kira apa kesalahan yang Bapak dan Ibu temukan pada tugas artikel yang saya kirimkan kemarin? Ada Bapak dan Ibu? Ada yang mau menambahkan? Pak Kaswin? Iya, oke. Silahkan coba Pak Kaswin, jawaban yang dikirim. Oh, sama? Iya. Sama dengan punya siapa? Bu Fajriani atau Pak Maing? Ya, Pak Maing tadi. Oh, sama dengan punya Pak Maing. Oke, baik. Ada yang lain yang mau menambahkan mungkin secara garis besar sama, tapi ada sedikit kira-kira yang mau ditambahkan dari baik dari Ibu Fajriani maupun dari Pak Maing. Ada, Bapak dan Ibu? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja ya. Kalau begitu kita bahas bersama mengenai tugas yang kemarin. Jadi kalau kita mengingat kembali secara umum saja dulu ya, karena saya ingin menyampaikan materi bahwa memang pada artikel yang saya kirimkan kemarin itu ada beberapa hal yang hilang atau miss. Jadi yang pertama tentu saja yang tidak ada adalah judul, ya. Jadi judul itu mesti ada. Oke, kemudian judul ini pada umumnya atau biasanya itu kalau dia judul artikel ilmiah itu panjangnya paling banyak adalah 12 kata. Jadi beda-beda sih tergantung jurnal yang dituju. Jadi ada 12, ada bahkan yang sampai 16 kata. Kemudian setelah itu yang tidak ada, yang kedua adalah nama penulis. Ya, di bagian nama penulis ini biasanya nama penulisnya itu ada berapa orang yang terlibat dalam publikasi artikel tersebut. Kemudian biasanya namanya itu diurut berdasarkan pada besarnya kontribusi terhadap lahirnya artikel tersebut. Semakin tinggi kontribusinya terhadap artikel tersebut, maka dia lebih layak dijadikan sebagai penulis pertama. Ya. Kemudian penulis kedua, ketiga, dan seterusnya itu nanti tergantung besarnya kontribusi dalam publikasi tersebut. Kemudian apalagi yang ada alamat email yang dicantumkan. Ya, ini gunanya adalah untuk korespondensi. Kalau misalnya di antara pembaca ada yang tertarik dengan penelitiannya Bapak dan Ibu, misalnya pada saat mempublikasikan artikel ilmiah, ada yang tertarik, ya, ada yang mau bertanya, itu bisa menghubungi Bapak dan Ibu melalui email. Jadi kalau untuk alamat email ini pilihannya bisa dua. Bisa alamat email dari penulis pertama, atau bisa juga biasanya alamat email dari penulis yang paling terakhir. Nah, biasanya yang paling terakhir ini adalah yang
paling bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya untuk publikasi tesis misalnya, yang namanya paling belakang dan bertanggung jawab terhadap isi publikasi dari tesisnya Bapak dan Ibu itu adalah pembimbing pertama. Dia bertanggung jawab. Besar ya, besar tanggung jawabnya. Jadi dia bisa ditulis sebagai penanggung jawab atau dilampirkan namanya sebagai sebagai tempat untuk korespondensi. Jadi biasa dikenal dengan nama corresponding author. Jadi corresponding author itu bisa penulis pertama sebagai yang paling besar kontribusinya atau penulis yang paling belakang, yang paling bertanggung jawab. Nah, biasanya di sini pembimbing satu, begitu. Ya, kalau misalnya nanti yang dipublikasikan adalah dari hasil tesisnya Bapak dan Ibu. Oke, kemudian kita lanjut ke abstrak. Nah, untuk abstrak ini itu panjangnya, itu biasanya umumnya, yang umum ya, itu 200 sampai 250 kata. Ya, kemudian apa saja isinya abstrak? Misalnya kira-kira apa saja isinya yang ada di abstrak? Apa isinya yang ada di abstrak kira-kira Bapak dan Ibu? Gambaran Bu, gambaran keseluruhan dari isi isi penelitian. Di dalamnya menyangkut tentang metode, apa saja itu kira-kira, hasil, Bu? Ya. Metode, hasil, Latar belakang. abstrak. Kemudian ada tujuannya, ada hasil, ada pembahasan. Ya. Metode penelitian, tujuan, isi, dan kesimpulan. Kata kunci. Oke. Ya, oke. Jadi untuk abstrak sendiri itu memang biasanya sedikit melampirkan latar belakang. Jadi jangan terlalu panjang sih. Biasanya cuma 2 kalimat biasanya. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan metode. Ya, kemudian dilanjutkan dengan hasilnya. Ya, kemudian sedikit pembahasan atau biasanya langsung dia kesimpulan. Seperti itu. Jadi memang seperti kata Ibu Fajriani tadi, jadi dari abstrak itu kita bisa mendapatkan gambaran secara umum tentang hasil dari penelitian atau apa sih isinya artikel tersebut. Jadi itu tergambar di abstraknya. Seperti itu. Kemudian setelah abstrak, apalagi yang penting? Yang tidak ada? Kata kunci. Kata iya, kata kunci. Ya, kata kunci ini biasanya bisa 5 atau 6 kata yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau memudahkan kita menemukan artikel tersebut atau apa yang menjadi bahasan pokok dari artikel tersebut. Ya, misalnya penelitian mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran Jigsaw dan Think Pair Share terhadap peningkatan hasil belajar hasil belajar IPS siswa di SMA Negeri 3 Makassar misalnya. Jadi kira-kira yang menjadi kata kuncinya apa? Coba saya ulang ya. Penerapan model pembelajaran Jigsaw terhadap peningkatan hasil belajar hasil belajar ekonomi siswa di SMA Negeri 3 Makassar. Kira-kira ada yang bisa bikin kata kuncinya? Jigsaw. Ya, oke, ada jigsaw. Apalagi? Hasil belajar. Oke, ada hasil belajar. Ijazah jaringan kok, Bu. Oh iya. Penerapan hasil belajar. Apa, Bu? Penerapan model pembelajaran Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMA 3 Makassar. Penerapan model pembelajaran Jigsaw
Ya, ya dipisahkan ya. Model pembelajaran. Ya, penerapan model pembelajaran jigsaw. Ya, hasil belajar dan hasil belajar. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang menjadi sorotan utamanya. Jadi ada model pembelajaran, kemudian model pembelajaran ini kan macam-macam ya. Kemudian ini yang disorot adalah model pembelajarannya adalah jigsaw. Terhadap apa? Terhadap hasil belajar siswa, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian itu sudah kata kunci. Kemudian bagian isi dari artikel yang saya berikan kemarin, nah itu memang ada yang sengaja saya bolak-balik posisinya. Jadi yang membaca itu memang tahu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Fajriani. Ada masalah masalah 1, 2. Kemudian dilengkapi dengan ada satu paragraf lain pembahasannya. Baru dibawanya yang ketiga, ya. Nah, jadi itu yang sengaja saya bongkar-bongkar ya. Saya mau lihat siapa sih yang teliti di antara Bapak dan Ibu, begitu. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa di bagian abstraknya tadi saya lupa bahwa di bagian abstraknya tidak menampilkan rumusan masalah dan metode. Ya, itu betul. Ya, kemudian yang saya amati secara sekilas juga itu adalah masih banyak kesalahan penggunaan huruf kapital juga seperti yang disampaikan Ibu Fajriani. Jadi misalnya penulisan nama yang disitasi itu istilahnya yang dikutip. Yang dikutip tulisannya itu dia tidak konsisten. Kadang ada huruf besar, kadang ada huruf kecil, seperti itu. Jadi harusnya kalau kita menulis nama orang, ini pelajaran dasar sekali ya di bahasa Indonesia itu harus menggunakan huruf kapital. Iya, besar atau huruf kapital. Ya, huruf kapital. Oke, ya, seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan materi saya terkait dengan saya dengar ada rencana bahwa nanti ada syarat untuk pengambilan ijazah Bapak dan Ibu itu harus submit artikel jurnal. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan artikel jurnal. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah mempublikasikan artikel ilmiah. Seperti yang Bapak dan Ibu baca kemarin di jurnal, sudah ada belum yang pernah mempublikasikan artikel ilmiah? Belum. Belum ada. Ya, jadi nanti kan Bapak dan Ibu akan belum ya belum ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kan akan membuat tugas akhir dalam bentuk tesis. Nah, tesis itu dia memang lebih berat ya karena sampai ratusan halaman. Nah, kemudian di antara bagian dari tesis Bapak dan Ibu itu nanti bisa dipublikasi menjadi artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini dia lebih padat sehingga memang perlu kadang-kadang ekstra tenaga lagi untuk memadatkan dari yang sudah Bapak dan Ibu bikin sekian ratus halaman itu menjadi biasanya kurang dari 15 halaman. Ya. Itu seperti itu. Nah, pada artikel ilmiah ini yang ingin saya sampaikan, ini saya izin share screen ya, yang menjadi permasalahan yang umum mengenai publikasi karya ilmiah belakangan ini adalah mengenai plagiarisme. Nah, Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar istilah plagiarisme? Sudah, Bu. Ya, sudah. Ada yang mau menyampaikan kira-kira plagiarisme itu apa? Atau memplagiasi itu apa? Mengambil hasil karya orang lain. Oke, mengambil hasil karya orang lain. Oke, ada lagi? Duplikasi, Bu. Menciptakan atau duplikasi. Ya, oke. Titik komanya sama. Tabe, Bu. Ya, Pak Rahmat. Mengutip. Menciptakan atau pengambilan karangan pendapat dari
sebagian dari orang lain dan menjadikannya sebuah karangan, apa ya, sebuah karangan dan pendapat sendiri. Oke, ya oke. Coba Mbak Nurul. Pak Rahmat tadi sudah. Mbak Nurul tadi mau ini Bu masukkan ya, apa? silahkan coba. Mengutip penelitian tapi sumbernya tidak dicantumkan, Bu. Oh iya, oke, bagus. Terus ada lagi? Intinya Bu, kalau menurut saya sih plagiat itu mengambil karangan atau pendapat atau karya orang lain dan mengakui bahwa itu adalah hasil buah pikiran dia, makanya dikatakan plagiat dan kenapa sampai diancam undang-undang seperti itu. Nah, untuk menghindari plagiat ini, maka kita diminta untuk mencantumkan sumber seperti itu, Bu. Oke, ya. Bagus sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi yang disampaikan sudah betul. Jadi kita mengambil, mengutip ya karya orang lain, kemudian diaku sebagai karya sendiri, kemudian kita tidak mencantumkan. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Dan mungkin bisa jadi itu bisa kita lakukan baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Nah, misalnya kan terlalu banyak jurnal yang dibaca di kutip, nanti dilupai ini tadi diambilnya dari mana, seperti itu, ya. Nah, itu contohnya, ya. Pak Rahmat, kenapa Pak Rahmat? Tapi Bu, begini, ini sama dengan apa ya, atau begini ceritanya Bu, itu kan karya nanti dikatakan kita punya milik, kalau misalnya sudah dipublis, sudah diakui, tapi kan kadang juga ada karya mungkin yang tidak didaftarkan di manakah yang bisa memberikan apa ya, hak bahwa dia memang dia punya hak cipta. Kalau misalnya tidak kan bisa saja Bu, karena yang namanya ilmu kan kita tidak ini, bisa saja kebetulan sama atau bagaimana. Jadi kalau misalnya memang sudah didaftarkan di manakah yang resmi itu, nah itu mungkin baru bisa menciplak kalau kita ambil dari situ. Baru kita tidak minta izin, tidak dicantumkan anunya situ bahwa kita ambil dari sini. Sepanjang dia tidak diakui oleh mungkin badan khusus yang mengakui atau mendata bahwa ini haknya, misalnya hak ciptanya si ini. Sepanjang itu tidak mungkin bisa Bu ya, atau bagaimana, atau berlaku juga itu ya. Karena yang namanya ilmu kan kebetulan, siapa tahu kebetulan sama ya dengan referensi yang kita baca banyak kan sekarang, apalagi internet itu kan ilmu ada di tangan kita. Begitu Bu. Baik, iya. Kira-kira ada yang mau memberikan jawaban terhadap pertanyaannya Pak Rahmat. Nah, kasusnya kalau Pak Rahmat, bagaimana kalau misalnya ada yang mau kita publikasi, itu sebenarnya mungkin beberapa bagian kita ambil dari punya orang, tapi punya dia belum didaftarkan seperti itu. Kira-kira itu bagaimana kasusnya kalau seperti itu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Tetap barangkali Bu mencantumkan sumbernya dari mana, walaupun yang si empunya belum mempublikasikan. Dan satu hal juga ketika kita mempublikasikan, apalagi itu buku, perlu memang harus ada ISBN sebagai bukti kelegalan ya, daripada hasil karya kita gitu, dan juga sudah terdaftar sebagai salah satu penulis dengan karya yang dibuatnya, seperti itu Bu. Iya, oke, baik sekali Ibu Fajriani. Ada lagi yang lain kira-kira? Pak? Halo? Suaranya. Bapak dan Ibu, ada lagi kira-kira yang lain yang punya pendapat kalau menurut Ibu Fajriani tetap harus dicantumkan begitu. Kalau yang lain bagaimana?
Bagaimana Bapak dan Ibu yang lain kira-kira kalau ada kasusnya kayak Pak Rahmat, kan memang tidak menutup kemungkinan ya yang namanya kalau kita mengambil di internet itu kemungkinan besar ketahuannya memang besar ya dibandingkan kita mengambil dari buku karena belum tentu semua buku-buku yang sudah tersebar itu misalnya ada filenya dalam bentuk PDF dan dia di upload di internet seperti itu. Tetapi kalau pendapat saya terhadap kasusnya Pak Rahmat itu sebaiknya kita tetap mencantumkan penulisnya atau dari mana kita mengutip, misalnya mengutip apa sih namanya pendapatkah atau apa seperti itu tetap harus kita cantumkan dari mana isinya. Jadi sebenarnya ada cara untuk meminimalisir. Jadi supaya pada saat nanti dicek, nanti sebentar saya perlihatkan ada hasil Turnitin. Itu pada saat dicek itu dia hasilnya tidak merah semua karena terdeteksi sama. Itu cara yang bisa kita lakukan adalah melakukan parafrase. Ya, jadi parafrase di sini Bapak dan Ibu ini menjadi sangat penting bagi Bapak dan Ibu. Jadi anggaplah ya, apakah tunggu dulu, Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang sudah punya ide kira-kira nanti mau meneliti apa? Ada enggak? Sudah ada belum yang punya gambaran nanti mau meneliti tentang apa? Tentang PTK bisa, Bu. PTK bisa. Kalau Ibu Emi? Iya, masih tetap dalam model pembelajaran yang sekarang mungkin, tapi dalam bentuk apa ya? Perbandingan beberapa metode mungkin. Oh ya, oke. Perbandingan metode ada PTK ya. Kalau Pak Rusman sudah ada ide? Belum, Ibu. Belum ada. Ya, kalau Pak Rahmat? Kalau Bu, kebetulan kan saya jurusannya bimbingan konseling. Saya rencana begini karena kebetulan kita kuliahnya di Fakultas Ekonomi ya. Jadi saya kaitkan dengan motivasi atau Ekonomi. keaktifan siswa mengikuti pembelajaran terkait dengan masalah ekonomi orang tua siswa. Nanti iya. Ya, karena selama ini kan tantangannya seperti itu, Bu. Banyak siswa kita anggap malas, tapi sebenarnya bukan malas, cuma faktor ekonomi sehingga itu timbul di saya. Mungkin perlu dibuatkan nanti ini semacam penelitian supaya kita bisa cari solusi, kira-kira solusinya untuk siswa yang seperti itu apa. Karena kan teman-teman di sekolah itu selalu menganggap bahwa melihat anunya saja tidak ada, malas gitu. Padahal sebenarnya ada penyebabnya. Itu penyebabnya yang kita harus gali. Kira-kira solusinya apa supaya bisa terselamatkan ini anak-anak kita, anak didik kita. Ya, seperti itu, Bu. Oke, ya. Jadi Ibu Fajriani sudah ada gambarannya, Ibu Emi sudah ada, Pak Rahmat juga sudah ada. Kira-kira kalau yang lain bagaimana? Apakah sudah ada yang kira-kira kepikiran? Misalnya ada permasalahan di sekolahnya Bapak dan Ibu, misalnya yang mau diteliti, yang tentu saja kaitannya ya dengan mungkin pendidikan pada umumnya sih biasanya pendidikan, meskipun ada beberapa juga yang tetap melakukan penelitian itu, contohnya misalnya penelitian murni itu saya kasih contoh analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha di mana begitu. Itu contohnya kalau dia murni. Nah, kalau yang pendidikan tadi sudah terwakili dari Ibu Fajriani, kemudian ada Ibu Emi Nasir tadi tentang mau membandingkan model pembelajaran. Kemudian ada Pak Rahmat juga, itu kaitannya antara faktor ekonomi keluarga terhadap misalnya motivasi siswa dalam belajar, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kira-kira yang sudah punya ide? Mau meneliti tentang apa? Iya, silahkan. Siapa yang mau masuk itu suaranya, Bapak? Pak Idris. Iya, silahkan Pak Idris.
Kalau kalau penelitiannya itu misalnya kita menggunakan media kayak aplikasi terhadap media pembelajaran terhadap media belajar siswa. Ya, itu bisa Pak, bisa. Sangat bagus juga. Ya, bisa. Oke. Ada lagi kira-kira yang sudah punya ide mau melakukan apa? Nanti atau mau meneliti tentang apa? Silahkan. Atau begini Bu Tabe. Ya. Ini pengaruh latar belakang ekonomi orang tua siswa terhadap motivasi belajar dan prestasi siswa di madrasah. Kalau ini ya coba Nurul. Kecemasan pedagang kecil di tengah pandemi. Bagaimana? Coba Nurul diulangi. Analisis kecemasan pada pedagang kecil di era pandemi COVID-19. Gitu ya. Oke, jadi kalau saya boleh bertanya, mengukur kecemasannya ini kira-kira ada enggak alat-alatnya untuk misalnya instrumennya yang kira-kira bisa mengarahkan kita untuk bisa mengukur kecemasannya pedagang? Ataukah hanya dalam bentuk instrumen berupa angket? Bagaimana Nurul kira-kira kalau untuk metodenya kira-kira yang mau diajukan seperti apa? Iya Bu, pakai angket. Jadi iya, jadi dibuatkan dulu skala kecemasannya. Terus nanti respondennya itu mungkin pedagang-pedagang kecil atau lebih spesifik lagi pedagang apa begitu Bu. Oh ya. Ya, oke, bisa. Bisa seperti itu dan ya sangat menarik juga ya karena memang setelah terjadi pandemi ini kan ibaratnya kita tidak bisa menebak apa yang terjadi besok, ibaratnya kan seperti itu ya. Jadi bagus sekali ini rencana penelitiannya Nurul ya mengenai mengukur kecemasannya pedagang kecil ya di tengah pandemi, di tengah ketidakpastian. Oke, ada lagi yang lain? Izin Bu bertanya dan minta pertimbangan. Pertama dulu, apa sih yang menjadi hal yang paling mendasar perbedaan metode penelitian atau proses penelitian skripsi dengan tesis gitu? Yang pastinya kan tesis akan lebih rumit gitu. Iya. Nah, terus yang kedua, pada saat saya diberikan kami diberikan tugas kemarin untuk merangkum 2 jurnal. Cukup lama juga saya mempertimbangkan atau mencari gambaran seperti apa penelitian yang akan saya lakukan. Awal ide yang saya ingin lakukan sebenarnya adalah bagaimana saya meneliti pengaruh dari kondisi saya fokus ke anak-anak jalanan ya, karena saya tertarik dengan kehidupan sosial sebenarnya. Saya ingin melihat bagaimana pengaruh ekonomi orang tua terhadap pendidikan anak-anak jalanan gitu. Dan untuk itu istilahnya dalam proses penelitian nanti saya rencana mau melakukan istilahnya sekolah jalanan begitu. Jadi ya sifatnya non formal, tapi saya terbentur pada satu tantangan bahwa apakah ini sesuai dengan disiplin ilmu saya gitu. Kita ini kan sedang dalam fokusnya di pendidikan ekonomi gitu. Kemudian pada akhirnya karena demi mengejar target tugas yang masuk, saya kembali dalam bentuk ini saja kemarin metode PTK ya, penelitian tindakan kelasnya dengan ancang-ancang tentang pengembangan problem solving ya, melalui dengan cara storytelling. Karena kenapa? Bahwa saya melihat bahwa satu permasalahan terbesar bagi siswa saya adalah tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara itu. Jadi kemudian mungkin dengan cara storytelling
kebetulan saya angkat satu materi ekonomi maritim. Jadi nanti mereka mungkin dalam bentuk proyek atau apa, mereka survei ke pelabuhan untuk melihat kondisi yang realnya, apakah mereka menemukan masalah dalam di pelabuhan khususnya di Parepare, lalu kemudian mereka menceritakan hasil pengalaman mereka. Mungkin saya berpikiran bahwa dengan proses penelitian itu mereka akan memahami tentang pelajaran ekonomi maritim itu, kemudian mereka juga mendapatkan kepercayaan diri baik melalui survei dengan proyek itu maupun tampil dalam mempresentasikan apa yang mereka hasilkan dari hasil survei gitu. Itu Bu. Jadi mohon pertimbangannya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Fajriani untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu perbedaan antara skripsi dan tesis. Jadi kalau secara ininya Bu, kalau skripsi itu ibaratnya kita baru belajar untuk meneliti yang benar, seperti itu ya. Sehingga yang menjadi variabel penelitian itu juga biasanya baru satu atau yang masih sederhana, seperti itu. Jadi di sini baru kita ibaratnya belajar untuk meletakkan atau mengerjakan metode ilmiah itu secara betul, seperti itu untuk skripsi. Nah, sedangkan untuk tesis tentu saja kajiannya jauh lebih dalam lagi, ya, sehingga variabelnya itu biasanya ditambah sampai beberapa. Nah, kan namanya belajar, tidak mungkin belajar skripsi langsung misalnya kita kasih 5 variabel. Ya kan, satu saja belum tentu dia betul-betul kuasai. Sehingga untuk skripsi itu namanya baru belajar, itu baru dikasih 1 variabel. Nah, kemudian karena ini tesis tingkatannya lebih tinggi dari skripsi, nah itu variabelnya ditambah. Untuk apa ya? Tentu saja kita belajar saling menghubungkan beberapa faktor yang kita teliti tadi. Apakah memang saling berkaitan, saling berhubungan, atau seperti apa. Nah, makanya di S2 itu bisa jadi variabelnya bisa 2 atau 3, misalnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang kedua itu Ibu Fajriani yang, mau tadi awalnya meneliti ini ya, meneliti apa sih namanya, tentang anak jalanan, mau bikin sekolah anak jalanan, ya, oke. Sangat bagus Ibu Fajriani, saya sangat salut dan sangat mengapresiasi itu. Tetapi kadangkala ini yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, itu secara formal kita ini kadangkala dibatasi oleh waktu. Seperti itu, sehingga yang awalnya mungkin ide kita bagus, sangat idealis misalnya, tetapi kadangkala kita harus realistis juga, bahwa apakah kemudian dalam jangka waktu, anggaplah kalau S2 itu 4 tahun ya, paling lama, dalam jangka waktu 4 tahun itu bisa terselesaikan atau tidak. Nah, itu dulu yang menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu juga, ya, itu dulu. Bahwa di sini kita dibatasi oleh waktu. Jadi bukan saya berarti mengatakan ya sembarang saja penelitiannya, tidak. Tapi untuk penelitian-penelitian idealis seperti itu bisa Bapak dan Ibu lakukan nanti di luar, setelah Bapak dan Ibu misalnya menyelesaikan pendidikannya. Itu kan tidak ada waktu, dan bahkan kalau misalnya Bapak dan Ibu jeli untuk mencari sponsor atau hibah, itu banyak sekali Bapak dan Ibu sponsor atau hibah yang mungkin siap untuk memberikan bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk memfasilitasi penelitian Bapak dan Ibu. Biasanya ada hibah yang sampai multi-year, artinya kadangkala dibiayai sampai 2 tahun, seperti itu. Nah, ini kalau penelitiannya saja 2 tahun, misalnya, kira-kira Bapak dan Ibu mau selesai berapa lama? 4 tahun pas. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Siap untuk selesai 4 tahun? Lama sekali, Bu. Biasanya di kita, iya, biasanya di kita itu dianggap terlalu lama, karena ya misalnya normalnya pasca sarjana itu normalnya misalnya ditempuh dalam waktu 2 tahun, misalnya seperti itu. Ya, jadi saya tidak bilang bahwa sembarang saya penelitiannya, tidak, bahwa kadang-kadang kita harus realistis juga. Kita mau
mengerjakan apa dulu yang menjadi ini dan yang tidak menjadi. Maksudnya kalau kayak tadi begitu penelitiannya sangat bagus, cuman mungkin butuh waktu yang lama, ya mungkin bisa Bapak dan Ibu kerjakan nanti di luar tugas akhirnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penelitiannya Ibu Fajriani itu mengenai storytelling, mengenai kemaritiman, itu juga sangat menarik menurut saya, dan belum banyak yang meneliti tentang itu, Bu. Begitu. Jadi sangat besar potensinya dalam artian memberikan sumbangsi keilmuan atau kemanfaatan yang baru bagi dunia pendidikan, seperti itu. Jadi kalau memang ada rencana seperti itu, berarti mulai dari sekarang Ibu Fajriani ya sudah mulai ya cari-cari artikel ilmiah yang berkaitan dengan rencana penelitiannya, seperti itu, ya. Jadi bukan hanya untuk Ibu Fajriani, tetapi kepada semua Bapak dan Ibu, ya mungkin sudah mulai, karena tadi terkait dengan plagiasi tadi, itu tadi kita mulai searching jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian kita, seperti itu. Kemudian yang ingin saya tekankan adalah melakukan parafrase. Jadi parafrase itu adalah misalnya dalam satu paragraf itu tidak bisa dalam satu paragraf itu Bapak dan Ibu persis kata-katanya yang Bapak dan Ibu ibarat kata ya copy paste dengan dengan menyebutkan sumber saja. Jadi sebenarnya yang betul adalah kita melakukan parafrase. Parafrase itu apa? Sebenarnya tidak terlalu sulit Bapak dan Ibu. Yang penting ada niat dan ada waktunya. Jadi parafrase itu kita menyusun kembali redaksi kalimat yang ada pada paragraf tersebut itu menjadi redaksi kalimat yang baru, tetapi maksudnya tetap sama dengan yang kita acu di awal. Seperti itu. Jadi hanya kadang-kadang, sebentar saya berikan contohnya, memindah-mindahkan kalimatnya supaya jangan sama persis dengan yang itu, meskipun di belakangnya tetap kita tuliskan bahwa itu adalah dari tulisannya si A misalnya, atau si B misalnya. Itu tetap harus kita tulis. Kenapa? Karena itu kan bukan buah pikiran kita secara murni. Ya kan? Tetapi itu kan punyanya orang. Seperti itu. Ya. Nah. Oke, baik. Jadi ini saya izin share screen. Saya mau memperlihatkan, sebelum saya lanjut ke situ, nah beberapa alat, tools atau software itu belakangan ini sudah digunakan. Sebenarnya kalau dikatakan untuk mendeteksi plagiarisme, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi sebenarnya hanya untuk mengecek kesamaan atau similaritas antara tulisannya Bapak dan Ibu dengan yang sudah pernah dipublikasikan orang. Dia sebenarnya bukan dikatakan mendeteksi plagiarisme, kurang tepat sebenarnya. Jadi hanya mendeteksi kesamaan antara tulisan Ibu dengan tulisan yang sudah pernah dipublikasi orang. Seperti itu. Hanya saja salah satu poin yang bisa mengindikasikan adanya plagiarisme itu adalah tingginya kesamaan. Kalau misalnya dia sama 90% dengan dia sama 20%, kira-kira yang mana yang lebih tinggi kemungkinan salah satunya ini mengambil karya orang lain, yang 90 atau yang 20? 90, Bu. Iya, jadi itu beberapa tools itu hanya membantu memperlihatkan bahwa bagian ini itu sama dengan punyanya ini. Seperti itu. Baik, kebetulan kalau di kampus itu saya yang pegang bagian Turnitin. Nah, salah satu plagiarism checker atau software untuk mendeteksi adanya kesamaan itu bisa menggunakan dengan Turnitin. Nah, ini saya perlihatkan contohnya, Bapak dan Ibu. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, sudah kelihatan. Sudah, Bu. Oke, saya langsung memperlihatkan hasilnya ya. Nah,
nanti pada saat dicek dengan menggunakan Turnitin, itu hasilnya akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kesamaannya itu adalah 85%. 85% ini paling banyak itu ada kesamaan sebesar 43% dari repositori UIN Jakarta. 10% itu ada dari ini sumber dari internet. Ya, jadi di sini secara keseluruhan 85% itu berasal dari sumber internet. 15% itu dari publikasi, 30 itu dari paper. Nah, bagaimana kelihatannya di artikel yang dicek dengan Turnitin? Itu seperti ini Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu lihat, ini latar belakangnya, latar belakang masalah, itu semua di blok berwarna ungu dan berwarna merah. Ya, jadi kalau berdasarkan hasil Turnitinnya, si penulis ini tidak melakukan parafrase. Nah, seperti apa sih contohnya yang disebut sebagai parafrase itu? Jadi, misalnya, kita lihat di bagian latar belakang masalah ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu cita-cita dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Misalnya, saya parafrase. Salah satu cita-cita dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana? Sama atau berbeda? Beda, tapi sama tujuannya. Hanya sama, Bu. Iya, jadi kurang lebih parafrase itu seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya. Terus pernah ada yang menjawab bahwa plagiarisme itu, Bu, bukan mengcopy paste, tapi diketik ulang. Meskipun yang diketik ulang itu tulisannya orang. Ini kan agak-agak pemahamannya agak-agak kurang tepat ya. Jadi yang namanya plagiarisme itu ya itu tadi mengambil baik keseluruhan ataupun sebagian dari ide orang lain, kemudian diaku sebagai ide sendiri dan dia tidak mencantumkan sumbernya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Gambarannya parafrase ya. Bagaimana kalau yang dikutip itu tulisan sendiri, Bu? Apakah harus diparafrase juga? Kalau menurut saya tetap harus diparafrase. Karena ada istilahnya self-plagiarism. Seperti itu. Jadi kadangkala kalau misalnya kita itu sudah terlalu sering misalnya meneliti di bagian itu kan nanti lama-lama yang terbaca di situ adalah publikasi kita yang pertama. Misalnya kita membuat publikasi yang kedua, sedangkan kita kadangkala masih tidak bisa lepas dengan ide kita yang dari publikasi kita yang pertama, seperti itu. Jadi menurut saya tetap harus dilakukan parafrase, seperti itu. Meskipun itu punya kita sendiri, kata-kata kita sendiri, tetap harus dilakukan parafrase, seperti itu. Karena nanti kalau tidak, itu nanti tetap akan terbaca merah penuh seperti ini. Dianggapnya kita mengutip full, meskipun ya dia tidak bisa membedakan bahwa itu apakah tulisan kita atau bukan, seperti itu. Oke, jadi Bapak dan Ibu sudah memiliki gambaran mengenai bagaimana memparafrase ya. Jadi diputar-putar saja redaksi kalimatnya, tetapi maksudnya tetap sama. Oke. Nah, terkait rencana nanti bahwa syarat bagi Bapak dan Ibu untuk mengambil ijazah adalah publikasi ilmiah, sedikit saya memberikan pengantar mengenai publikasi ilmiah ya. Dan mungkin secara pengenalan saja apa-apa kira-kira yang terkait dengan publikasi ilmiah. Jadi di sini Bapak dan Ibu pasti sudah tahu ya, bisa cari juga di internet. Jadi publikasi ilmiah itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah ya. Jadi penyusunan ini dilakukan berdasarkan hasil koreksi. Kalau di tesis itu nanti ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, kalau di publikasi ilmiah yang mengoreksi itu disebut sebagai reviewer. Nah, biasanya reviewernya ini
itu dicarikan yang betul-betul ahli sesuai dengan penelitian Bapak dan Ibu, atau sesuai dengan artikel ilmiah Bapak dan Ibu ajukan. Jadi di sini publikasi ilmiah itu ya apa ya? Sorry, ini ada jelasannya dulu, langsung halaman 2. Jadi publikasi ilmiah di sini penyebarluasan suatu penelitian ilmiah orisinal yang telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok, atau penyebarluasan pembaharuan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain. Nah, tujuannya memberikan informasi kepada pembaca, khususnya di kalangan akademisi dan para ahli di bidangnya. Dan biasanya publikasi ilmiah ini itu menjadi syarat untuk kenaikan pangkat. Nah, makanya belakangan ini sangat marak sekali publikasi ilmiah seperti itu, ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa publikasi ilmiah ini ya sama ya, karena isinya juga ada metodologi, yaitu harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, jelas, akurat, dan ringkas. Nah, makanya saya sampaikan kalau di tesis tadi bisa sampai 100 halaman, misalnya, itu di publikasi ilmiah harus dipadatkan menjadi kurang dari 15 halaman. Nah, kemudian nanti yang periksa siapa? Kalau tesisnya pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau publikasi ilmiah yang memeriksa itu namanya reviewer, itu latar belakangnya sesuai dengan judul artikel yang Bapak dan Ibu ajukan. Nah, di sini contoh publikasi ilmiah itu ada skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, makalah atau simposium, jurnal ataupun artikel ilmiah. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan publikasi ilmiah baik berupa skripsi ataupun tesis, ya, bisa juga laporan penelitian. Nah, cuman yang marak belakangan ini itu adalah jurnal atau artikel ilmiah. Bisa juga simposium atau seminar, ya. Cuman kalau misalnya mau dinilai dengan KUM, itu biasanya jurnal atau artikel ilmiah ini nilai KUM-nya lebih tinggi daripada seminar ataupun simposium. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas di awal, sistematika publikasi itu kurang lebih apa sih isinya? Ada judul, ya, ada abstrak, ada pendahuluan, ada material dan metode, atau ada metode saja kadang-kadang, kemudian ada hasil, ada pembahasan, kemudian ada ucapan terima kasih, dan ada daftar pustaka. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara publikasi ilmiah ini dengan tesis atau skripsi misalnya? Kira-kira apa yang membedakan? Variabelnya tadi, Bu. Variabel. Jumlah halaman, Bu. Ya, jumlah halaman, oke. Variabelnya, ya bisa jadi berkurang ya, atau misalnya dari tesisnya Ibu, misalnya ada 2 variabel, itu bisa jadi dipecah menjadi 2 publikasi, tergantung kedalamannya, ya. Nah, jadi semakin bagus datanya, semakin komprehensif, kemungkinan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah yang bereputasi itu semakin besar juga. Jadi semakin bagus Bapak dan Ibu menulis, kemungkinan untuk publish di jurnal terpublikasi baik atau terakreditasi baik, misalnya terakreditasi A, itu kemungkinannya juga lebih besar, seperti itu. Nah, kemudian saya melanjutkan ke etika publikasi ilmiah. Jadi harus netral, jadi bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi. Ini saya kasih contoh, misalnya, saya publikasi di jurnal A saja, ada temanku di situ. Nah, ini kan tidak cocok, ya, karena di situ ada kepentingan. Jadi sudah tidak netral lagi, misalnya. Kemudian temannya diloloskan hanya karena alasan dia berteman, misalnya. Nah, kemudian misalnya tanpa melalui proses review atau tidak diperiksa langsung dipublish. Nah, itu kan tidak cocok ya. Kemudian di sini keadilan. Nah, di sini keadilan jadi maksudnya memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang atau penulis. Jadi suatu waktu misalnya kalau ini kaitannya dengan buku, itu sewaktu-waktu
buku kita bisa kita tarik misalnya untuk tidak dipublis di situ lagi. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini harus dalam publikasi kita itu harus bebas dari yang disebut sebagai duplikasi. Duplikasi itu apa? Menggandakan penelitian orang lain. Kemudian fabrikasi. Fabrikasi itu apa? Mengarang, merubah atau mempercantik data supaya sesuai dengan misalnya supaya kalau misalnya saya di biologi misalnya supaya kurvanya itu bagus, betul-betul bagus, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, atau dia harus bebas dari falsifikasi atau memasukkan data dan juga plagiarisme. Nah, untuk urutan penulis tadi sudah saya sampaikan. Jadi di sini namanya tergantung pada kontribusi yang diberikan. Urutan nama yang tercantum pada artikel ilmiah ini tergantung pada kontribusi penulis. Semakin besar kontribusinya berarti semakin besar kemungkinannya dia harus menjadi penulis pertama. Kemudian, indeksisasi. Nah, indeksisasi ini perankingan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi perankingan di sini, Bapak dan Ibu pernah dengar istilah Sinta? Sinta? Pernah dengar istilah Sinta? Iya, pernah, Bu. Iya, apa itu, Nurul? Iya, penerbitan jurnal, Bu. Penerbitan yang jurnal, menerbitkan, yang menerbitkan jurnal ilmiah, jurnal Sinta. Oke, ya. Ada lagi yang pernah dengar Sinta? Yang jelas bukan istrinya Rama ya dalam hal ini. Ya, Sinta bukan istrinya Rama. Di sini ya. Ya. Jadi Sinta itu indeks, Bu. Indeks. Fungsi sains Ya. dan teknologi. Iya, sains dan teknologi indeks. Ya, jadi di Sinta itu kalau Bapak dan Ibu bisa masuk nanti di websitenya, itu nanti dipaparkan beberapa hal. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat misalnya 50 top ranking peneliti. Kemudian universitas yang paling banyak mempublikasi. Ya. Kemudian yang paling banyak menerbitkan buku. Ya, itu semua datanya bisa Bapak dan Ibu lihat di Sinta. Nah, Sinta ini sendiri itu sebenarnya mengelompokkan beberapa jurnal itu pada beberapa peringkat, ya. Nah, di sini kerjanya adalah menilai kinerja jurnal berdasarkan standar akreditasi dan sitasi. Sitasi itu, apa itu sitasi? Sitasi itu adalah ketika ada orang yang mengutip tulisannya Bapak dan Ibu. Semakin banyak orang yang mengutip hasil penelitiannya Bapak dan Ibu, sitasi Bapak dan Ibu semakin tinggi. Berarti Bapak dan Ibu semakin diperhitungkan penelitiannya sebagai rujukan. Ya, jadi kalau misalnya di kalangan akademisi atau para peneliti itu ibaratnya kayak gengsi tersendiri ya, kalau semakin banyak yang mensitasi publikasi kita. Nah, kemudian ada berapa tingkatan? Nah, di sini saya perkenalkan saja kalau untuk tingkatan di jurnal Sinta itu ada peringkat 1 sampai dengan peringkat 6. Peringkat 1 itu sama dengan dia terakreditasi A. Kalau Bapak dan Ibu bisa tembus Sinta 1, itu sangat hebat. Ya. Nah, kemudian ada peringkat 2. Jadi yang dianggap bereputasi, ya Bapak dan Ibu, yang dianggap bereputasi itu adalah Sinta atau jurnal yang ada pada peringkat 1 dan 2. Yang dianggap sangat bereputasi. Sedangkan yang ke bawah 3, 4, 5, dan 6 itu ya ibaratnya kita masih perlu usaha lagi lah. Sudah bagus tapi ya masih perlu lagi. Begitu. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu memang kita lebih akrab dengan Sinta sebagai pengindeks. Nah, kalau di luar negeri, Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar Scopus. Scopus ada yang pernah dengar? Scopus ada yang pernah dengar? Nah, kalau di luar negeri itu sama, istilahnya indeksisasinya sama dengan Sinta, jadi ada lembaga yang dia meringkat jurnal-jurnal itu dibagi menjadi, kalau di Indonesia ada 1 sampai 6, kalau Scopus itu hanya ada 4. Jadi ada Q1, Q2,
Q3 dan Q4. Yang dianggap paling bagus sama dengan yang di Indonesia tadi, yang ada pada kuartil 1 dan 2. Untuk 3 dan 4, ya kita harus berusaha lagi supaya bisa naik ke paling tidak yang 2. Seperti itu, ya. Nah, kemudian karena maraknya publikasi ilmiah Bapak dan Ibu, hati-hati. Ada yang disebut sebagai jurnal predator. Apa itu jurnal predator? Di sini mekanisme penerbitan artikelnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi, ya. Nah, jadi di sini misalnya tidak ada proses per-review atau tidak ada yang membaca tulisannya Bapak dan Ibu, tapi dijanji bisa langsung publish, ya. Nah, jadi tidak melalui jalan yang seharusnya. Kalau di luar negeri Bapak dan Ibu banyak sekali. Saya bahkan karena sudah pernah publish di Scopus, mungkin ada alamat email saya, hampir tiap hari itu saya mendapatkan email dari jurnal predator yang menawarkan untuk publikasi dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu dapat penawaran dari jurnal yang menjanjikan bisa publikasi dalam waktu 1 minggu, kemudian bayarannya mahal, ya hati-hati saja Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai itu termasuk jurnal predator. Kenapa jurnal predator ini? Nanti artikelnya Bapak dan Ibu itu tidak akan diakui, tidak bisa dipakai. Kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh untuk naik pangkat, dia tidak bisa Bapak dan Ibu pakai untuk naik pangkat. Karena itu tadi prosesnya tidak melalui proses yang seharusnya. Oke, nah kemudian sedikit saya memberikan info mengenai bagaimana sih caranya mengirim artikel ilmiah untuk publikasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah skop atau ruang lingkup jurnal yang Bapak dan Ibu tuju. Penting sekali, meskipun alhamdulillah saya sejauh ini tidak pernah di-reject atau ditolak karena kesalahan skop. Ya, jadi kalau misalnya ya, anggaplah ada jurnal yang namanya Guru Membangun, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kira-kira artikel apa yang bisa dipublish di situ? Kalau misalnya nama ininya Guru Membangun, kira-kira artikelnya yang bisa dipublish di situ artikel yang berkaitan dengan apa? Pendidikan mungkin. Ya, oke, pendidikan. Ya, oke, pendidikan. Nah, betul sekali. Nah, dari namanya kadangkala kita sudah bisa mengidentifikasi. Meskipun untuk memastikan kembali itu harus kita masuk ke websitenya ya. Jadi misalnya Guru Membangun, berarti kalau dibaca skopnya dia untuk pendidikan, Bapak dan Ibu yang punya penelitian murni jangan masukkan di situ. Karena misalnya dia lebih fokus untuk pendidikan, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencari jurnal lain yang dia mempublikasikan artikel untuk ekonomi murni. Oke, itu yang pertama ya Bapak dan Ibu. Skopnya itu harus Bapak dan Ibu betul-betul perhatikan. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah GFA. GFA ini adalah Guidelines for Author atau panduan untuk penulis dalam menulis publikasi di jurnal tersebut. Nah, biasanya sebentar kalau ada waktu saya bisa perlihatkan ke Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan bisa dilihat di sini. Itu biasanya isinya itu betul-betul sangat detail ya Bapak dan Ibu. Misalnya judul itu terdiri dari 12 sampai 14 kata. Ditulis dengan menggunakan apalagi model huruf Times New Roman 14. Itu detail. Di situ ditulis seperti itu. Ya. Kemudian abstrak 200 sampai 250 kata.
untuk abstrak misalnya menggunakan spasi 1. Nah, kemudian abstraknya setelah itu menggunakan kata kunci. Kata kuncinya terdiri dari berapa kata? 5 atau 6 misalnya. Kemudian abstrak dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian pendahuluan, itu isinya apa saja, kemudian metode isinya apa saja, hasil dan pembahasan isinya apa saja, kemudian kesimpulan isinya apa saja, dan ucapan terima kasih jika ada. Nah, biasanya ucapan terima kasih ini, Bapak dan Ibu, itu yang disampaikan adalah biasanya kepada pemberi hibah atau yang berkontribusi terhadap penelitiannya Bapak dan Ibu. Misalnya, Bapak dan Ibu meneliti tentang apa ya, misalnya misalnya tadi contohnya Bu Fajriani, misalnya meneliti tentang komunitas anak-anak jalanan. Nah, itu ucapan terima kasihnya bisa Ibu Fajriani misalnya sampaikan untuk komunitas anak-anak jalanan, ya, karena dengan diberikannya izin Ibu Fajriani meneliti di komunitas anak jalanan itu, sehingga publikasinya bisa ada. Seperti itu. Atau ucapan terima kasihnya biasanya kepada yang membiayai penelitiannya Bapak dan Ibu. Tetapi kalau yang membiayai penelitiannya Bapak dan Ibu itu Ibu sendiri atau Bapak sendiri atau orang tua, misalnya ada yang dibiayai sama orang tua, kayaknya tidak perlu disampaikan di situ, ya. Jadi di sini yang berkaitan secara formal, ya. Jadi kalau untuk orang tua tidak disampaikan di situ, nanti ucapan terima kasihnya disampaikan di kata pengantar di tesisnya saja. Nah, kemudian apalagi yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, ada yang disebut sebagai proses per-review. Nah, per-review ini itu apa? Itu koreksi dari reviewer. Nah, koreksi dari reviewer ini tergantung dari jurnalnya Bapak dan Ibu. Bisa 1 orang yang memeriksa, bisa juga 2 orang. Bisa diserahkan secara bersamaan kedua orang dalam waktu yang bersamaan. Bisa juga nanti selesai reviewer yang 1 baru dilanjutkan ke reviewer yang kedua, ya. Kemudian, saya kelewatan waktu terbit. Nah, waktu terbit nanti sebentar kalau bisa nanti saya perlihatkan Bapak dan Ibu di situ di jurnal itu biasanya akan menampilkan waktu terbitnya itu berapa kali setahun. Biasanya ada yang tiap 3 bulan, berarti 1 tahun itu 4 kali, ya. Ada juga yang cuma 2 kali dalam, 3 atau 4 kali dalam setahun, atau ada juga yang cuma 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan itu adalah mengenai biaya publikasi. Nah, untuk biaya publikasi sendiri itu mulai dari gratis sampai dengan yang berbayar. Berbayarnya berapa? Ya tergantung jurnalnya masing-masing, ya. Nah, kalau misalnya untuk Indonesia sendiri itu mungkin tidak terlalu mahal Bapak dan Ibu, mungkin kalau untuk Indonesia, ya. Tapi kalau Scopus, apalagi kalau Q1 itu bisa sampai 40 sampai 50 juta, ya, untuk fee atau biaya publikasi saja. Kemudian bagaimana sih caranya kita, langkah-langkahnya saat submit jurnal, itu saya perlihatkan. Nah, ini dulu. Cari informasi mengenai jurnal ilmiah yang sesuai dengan tulisan yang akan disubmit, ya. Jadi jangan dia jurnal matematika, Bapak dan Ibu kirim hasil penelitian ekonomi yang tidak berkaitan dengan matematika. Misalnya dia jurnal matematika murni, misalnya, ya. Karena itu pasti akan langsung ditolak karena skopnya tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan tulisan yang sudah Bapak dan Ibu buat itu dengan GFA-nya. Ya, jadi pernah saya dengar kasus teman saya itu hanya gara-gara tidak mengikuti petunjuk dari jurnal ini, misalnya
spasinya harus 1,5, marginnya harus berapa. Dia tidak mengikuti itu, Bapak dan Ibu. Hari ini dikirim, besok langsung dikembalikan. Kenapa? Karena kalau untuk jurnal bereputasi, dalam sehari itu bukan cuma 1-2 yang mengirim, Bapak dan Ibu. Bisa jadi mungkin puluhan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu secara format saja sudah tidak mengikuti mereka, itu biasanya langsung di-reject, ya. Kemudian apalagi? Di sini nanti setelah itu Bapak submit, Bapak dan Ibu submit, itu nanti akan ada langkahnya. Yang pertama adalah mengisi data diri. Jadi ada nama, kemudian afiliasi, kemudian biasanya sih diminta nomor ORCID. ORCID itu biasanya nomor untuk identitas peneliti, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Bapak submit jurnalnya. Nah, di sini setelah itu Bapak dan Ibu menunggu. Menunggunya berapa lama? Tergantung jurnalnya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya yang tidak berbayar, itu sepengetahuan saya, rata-rata baru publikasi terpublish itu setelah 1 tahun. Ya, jadi coba bayangkan Bapak dan Ibu harus menunggu berapa waktu untuk mendapatkan info. Kalau yang berbayar biasanya bisa lebih cepat, ya. Nah, kemudian setelah diterima, misalnya diterima ya, tidak di-reject, tidak dikembalikan. Nah, itu Bapak dan Ibu berarti menunggu proses review dulu oleh para reviewer. Ya. Kemudian setelah itu naskah akan dikembalikan ke Bapak dan Ibu, ya. Setelah itu Bapak dan Ibu perbaiki. Setelah itu dikirim kembali untuk diperiksa oleh reviewer. Kalau reviewernya 1, berarti tinggal menunggu bagaimana editornya. Tapi kalau reviewernya 2 dan tidak bersamaan, berarti setelah Bapak dan Ibu koreksi, baru dikirimkan ke reviewer yang kedua. Ya, menunggu 2 minggu, biasanya reviewer dikasih waktu untuk memeriksa itu 2 minggu, dikembalikan ke Bapak dan Ibu, biasanya Bapak dan Ibu juga dikasih waktu memperbaiki 2 minggu, setelah itu dikembalikan. Nah, saya kemarin sempat ada waktu publikasi itu sampai 9 bulan prosesnya, Bapak dan Ibu. Padahal berbayar, ya meskipun tidak mahal sih, 500.000. Jadi kurang lebih prosesnya itu sepanjang itu. Ya, nanti kalau sudah dinyatakan siap untuk dipublish, baru Bapak dan Ibu melakukan pembayaran. Nah, itu jalurnya yang umumnya terjadi, ya, Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu mengirimkan artikel jurnal. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang Bapak dan Ibu mau tanyakan mungkin terkait dengan pengiriman artikel jurnal ilmiah ini? Saya mungkin Ibu, tapi ya silakan Pak. Agak nyambung ya. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Ya. Saya sangat tertarik dengan materi yang diberikan Ibu. Mungkin langsung saja Ibu, kaitannya dengan kami sebagai guru, sebagai pendidik, itu ada sebuah yang masuk di angka kredit itu Bu, membuat modul pembelajaran, membuat bahan ajar seperti itu mungkin Ibu. Apakah karena biasa yang terjadi Ibu, yang langsung tanda tangan di halaman pengesahan itu cuma kepala sekolah, tidak melalui proses-proses seperti yang Ibu sampaikan tadi. Mestinya ada validasi dari orang-orang yang apa istilahnya yang mumpuni terkait modul tersebut. Nah, yang terjadi seperti itu Ibu, terkadang mungkin dari sisi gurunya sudah benar dan sisi kepala sekolahnya, tapi dari sisi ahlinya belum ada validasi Bu, seperti itu. Jadi apakah seperti itu Bu, dalam pembuatan modul atau bahan mengajar kami harus juga membuat validasi dari tim atau yang ahli dari modul tersebut. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak Rusman Syarif, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi mungkin kalau untuk guru dan dosen kurang lebih mungkin tugasnya
hampir sama ya. Jadi untuk naik pangkat, misalnya kami di BKD itu memang ada kewajiban tiap semester itu harus publikasi. Nah, kalau di Bapak dan Ibu mungkin tidak ada publikasi, tapi mungkin harus buat modul. Nah, kalau untuk modul sendiri, sepengetahuan saya, Pak Rusman, itu karena mungkin biasanya untuk kalangan sendiri dalam arti bahwa ini tidak dipublikasikan keluar. Jadi misalnya saya hanya menjual ke mahasiswa saya dan itu tidak diproduksi secara massal, ya. Nah, kaitannya tadi dengan tidak adanya proses validasi ya mungkin dia tidak memerlukan proses validasi meskipun harusnya tetap ada ya sebenarnya itu karena itu tadi bahwa dia tidak dijual dalam artian diproduksi secara massal sehingga dia dianggap yang membaca itu kalangan sendiri jadi tidak memerlukan proses validasi yang rumit seperti itu ya meskipun memang harusnya tetap ada validasi. Jadi kalau misalnya kita di STKIP nanti untuk penelitian kuantitatif Bapak dan Ibu itu nanti ada di bagian validasi dia kayaknya bagiannya dari prodi matematika itu saya lupa namanya unit apa begitu unit apa gitu saya lupa nanti hasil penelitiannya Bapak dan Ibu divalidasi di situ begitu misalnya apakah pertanyaan angket dan kuesioner yang Bapak dan Ibu berikan itu sesuai atau tidak seperti itu memang ada validatornya kalau kita di kampus ini nanti pada saat Bapak dan Ibu penelitian. Nah tadi kembali terkait ke modul yang Pak Rusman tanyakan itu sekali lagi mungkin kaitannya karena dia disebarkan hanya di kalangan sekolah sendiri tidak diproduksi secara massal sehingga itu makanya sampai proses validasinya itu tidak terlalu ketat ya. Jadi kalau untuk guru Pak Rusman ada kewajiban untuk membuat modul. Tambahan poin Ibu, tambahan poin untuk angka kredit Ibu. Tapi tidak ada, bukan kewajiban. Bukan ya? Ya penunjang Ibu. Oh hanya penunjang, oke baik. Nah kalau kami itu di dosen itu baru-baru ini ada aturan bahwa kami harus membuat bahan ajar. Ya, saya masih asisten ahli, salah satu kewajiban saya itu dalam 3 tahun harus membuat bahan ajar. Nah, apa bedanya bahan ajar dengan modul ini? Nah, kalau tadi, selain karena itu tadi produksinya ya Pak Rusman, kalau modul itu kan karena disebarkan ke kalangan terbatas, itu tidak memerlukan ISBN, iya kan? Nah, kalau dia bahan ajar, ini dia memerlukan ISBN. Nah, kemudian lingkup penyebarannya itu lebih luas, Pak. Jadi dia diterbitkan secara nasional. Jadi makanya kalau Bapak dan Ibu misalnya main ke YouTube, bisa coba subscribe itu Guru Inovatif kalau saya tidak salah. Itu dia sering ada pelatihan-pelatihan untuk membuat bahan ajar untuk dosen. Nah, karena itu belakangan ini itu karena menjadi kewajiban, jadi orang harus berbondong-bondong. Karena kalau tidak dipenuhi dalam waktu 3 tahun, bisa jadi serdosnya bermasalah. Seperti itu, ya. Nah, jadi bahan ajar, jadi bedanya yang membedakan itu ya, Pak Rusman, salah satunya adalah satu disebarkan di dalam sendiri, yang satunya dia skalanya nasional, ya. Jadi dibaca, disebarkan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau isinya modul itu selain materi isinya apa lagi ya Pak Rusman kalau modul? Saya kok lupa-lupa ya. Biasa Bu LKS, lembar kerja LKS, siswa ya. Ya, biasa lembar. Ya, oke. Lembar kerja siswa, oke. Nah, kalau di bahan ajar itu harus ada ringkasan tambahannya ya, selain materi harus ada ringkasan dan soal latihan. Oke. Ya, jadi itu yang membedakan mungkin ya antara mungkin Bapak dan Ibu, saya juga awalnya bingung ya apa yang membedakan ini modul sama bahan ajar, buku bahan ajar ya. Jadi ternyata kalau perbedaannya itu tadi, 2 itu tadi. Kemudian kalau bahan ajar itu
kalau buku bahan ajar itu disesuaikan kalau di kami mengikuti judul mata kuliah. Ya, jadi misalnya saya nanti rencananya mau membuat bahan ajar mengenai filsafat ilmu misalnya. Itu harus ada sesuai dengan ini, sesuai dengan apa sih namanya? Sesuai dengan ada mata kuliahnya, nomenklaturnya di mata kuliah itu ada. Jadi kalau menurut penerbitnya itu supaya jelas pangsa pasarnya. Begitu. Nah, apa bedanya dengan buku referensi? Nah, kalau buku referensi, dia sifatnya lebih umum. Ya, dia sifatnya lebih umum lagi. Ya. Nah, meskipun juga buku referensi ber-ISBN. Ya. Nah, tapi dia lebih umum sifatnya. Misalnya kalau di kami itu, misalnya saya di biologi umum, ya, kemudian apa-apa. Kalau menurut pihak penerbit itu kurang jelas siapa yang menjadi sasaran pasarnya, begitu. Ya, itu kalau buku referensi. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Bagaimana Pak Rusman dulu? Bagaimana Pak Rusman? Sudah cukup jelas? Siap Bu, siap. Sambil Bu, nanti subscribe yang kita bilang itu. Iya, di Guru Inovatif. Ya, sering ada webinarnya tentang PTK juga ada. Jadi mungkin untuk pengembangan guru itu lebih banyak di sana, Pak. Nanti bisa Bapak subscribe di sana. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Abe izin Bu, mau silahkan, bertanya. Ibu Fajriani. Sekiranya ini kan gini, pada saat kita ingin memulai melakukan penelitian atau taruhlah ingin menetapkan sebuah judul, kan ada jurnal-jurnal pembanding ya, atau hasil penelitian terdahulu. Iya, betul. Kira-kira ada nggak sih ketentuan berapa jumlah maksimal jurnal yang menjadi patokan kita? Atau terus yang kedua, bagaimana kalau sekiranya penelitian yang kita lakukan itu baru kita yang melakukannya, seperti itu? Mungkin yang saya butuhkan jawaban dari Ibu. Iya, baik Ibu Fajriani, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan jurnal pembanding yang mesti Bapak dan Ibu baca, itu sebenarnya lebih banyak, lebih baik. Ya, lebih sebanyak mungkin itu jauh lebih baik lagi Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena itu akan memberikan banyak gambaran, ya, banyak contoh-contoh kasus dan mungkin juga penyelesaian kasus. Ya, jadi semakin banyak yang dibaca, semakin baik. Begitu, ya. Kalau misalnya saya kemarin, tapi saya ini kan untuk disertasi ya, itu sekitar 25 penelitian yang terkait dengan penelitian disertasi saya, yang saya cantumkan, seperti itu. Kalau di daftar pustakanya sendiri, itu mungkin ada sekitar, saya nggak ingat sih, 60 atau 80 referensi yang ada kaitannya mulai dari bab 1 sampai di bab 4. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya belum ada, kita ini peneliti pertama, itu memang Ibu Fajriani banyak kasus yang saya temukan, pada akhirnya itu banyak yang mundur karena kesulitan referensi, seperti itu. Ya, jadi kalau saya sih kurang tahu ya sebenarnya kalau misalnya kita baru meneliti terus misalnya kita mewawancara, itu kan kadangkala mewawancara ahli biasanya itu kadangkala dibolehkan. Kalau saya di biologi biasanya bisa, misalnya menurut pendapatnya si ahli ini itu dia berkomentar seperti ini tentang penelitian saya. Itu nanti di referensinya saya tulis komunikasi pribadi, ya, komunikasi pribadi dengan pakarnya, seperti itu, ya. Meskipun memang kalau untuk kasus belum terlalu banyak yang meneliti, itu memang sebagian Ibu Fajriani yang banyak saya temukan adalah ini apa sih namanya, mengundurkan diri dari penelitian tersebut, ya, daripada pusing katanya, seperti itu. Ya, oke. Kemudian ya sama-sama Bu Fajriani. Kemudian Pak Samsul ya yang mau bertanya.
Pak siapa ya? Pak mana tadi Pak Samsul? Saya Bu. Ya, Pak Samsul silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Pembahasan kita hari ini menarik Bu. Pertanyaan saya di sini, yang saya dapatkan kemarin Bu mengenai tesis juga, ada juga senior saya di sini berbicara mengenai plagiasi ya Bu, Turnitin ya. Iya. Ini Bu, tesis yang saya baca dan saya tanya-tanya, ternyata ini hasil buah pikirannya sendiri. Tiba-tiba dimasukkan ke Turnitin, banyak kenal plagiasi Bu. Berarti itu kayak gimana Bu? Maksudnya tesis ya, ini hasil buah pikirannya sendiri. Semenjak dimasukkan ke Turnitin, banyak lagi kenal plagiasinya Bu. Dan disuruh direvisi kembali, diperbaiki kembali. Terima kasih. Oh iya, baik. Ya, pertanyaannya Pak Samsul itu tadi adalah bertanya ke seniornya melakukan penelitian. Bukan bertanya Bu, hasil yang saya dapatkan kemarin. Oh, hasil yang didapatkan, ya, oke. Ada senior Bu di sini menyusun tesis Bu, dan banyak referensi yang diambil dari buku dan hasil buah pikiran sendiri Bu. Tapi tiba-tiba dimasukkan ke Turnitin, banyak kenal plagiasi Bu. Ini yang saya mau tanyakan. Sementara minta kejelasan dari bagian operator yang bagian Turnitin, cuma suruh revisi, perbaiki kembali Bu. Ya, baik. Masalahnya di mana Bu? Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul. Jadi kebetulan kalau di kampus itu bagian Turnitin adalah saya sendiri, ya. Jadi saya punya wewenang untuk menjawab pertanyaannya Pak Samsul lebih jelas, ya. Jadi kalau untuk pertanyaannya seperti itu Pak Samsul, ini dikarenakan kemarin untuk proses cek Turnitin di pasca sarjana itu kendalanya adalah karena dilakukan setelah ujian. Ya. Jadi dari awal kita tidak tahu apakah memang yang kita tulis ini kesamaannya tinggi atau tidak dengan yang sudah pernah dipublikasi orang. Nah, ini saya kaitkan dengan pertanyaannya Pak Rahmat tadi. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang dikutip idenya, tapi dianya belum mendaftarkan idenya tersebut misalnya, atau belum terdaftar, kemudian kita ambil. Nah, ini kan kurang lebih hampir sama kasusnya dengan Bapak dan kasusnya Pak Samsul tadi ya, bahwa ini ide saya, tapi kenapa begitu dicek plagiasi, ternyata dia terdeteksi dan hasil similaritasnya itu tinggi. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, dari mana kita bisa mengklaim bahwa ide yang sama dengan kita itu belum pernah ada yang menulis? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, karena itu tadi, secara teknis, memang kalau di pasca sarjana itu, karena dia cek Turnitinnya nanti setelah ujian, itu juga merupakan suatu kelemahan. Jadi memang lebih bagus di awal itu sudah dicek Turnitin, supaya dari awal kita tahu bahwa ide kita ini sudah ada yang sama atau tidak dengan ide orang lain, seperti itu. Ya, Pak Samsul, kurang lebih jawaban saya seperti itu. Ya. Ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.25, saya akan mengakhiri kuliah saya pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk kuliah filsafat, pengantar filsafat ilmu ya, ilmu pendidikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk atensinya, perhatiannya pada mata kuliah ini. Kemudian saya juga meminta maaf apabila selama menyampaikan perkuliahan
saya ada salah kata atau perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon untuk dimaafkan seperti itu. Ibu, tadi saya sedikit bicara Ibu. Ya, silahkan Pak. Kalau bisa Bu, langkah-langkah ini dibagi di grup Bu. Iya. Sebagai nambahan referensi lah, keilmuan lah Bu. Iya, oke, siap. Ya, makasih ya Bu. Iya Pak, sama-sama. Iya, nanti untuk materi saya ini akan saya share di grup sebentar. Kemudian saya sudah dapat warning dari Sekretaris Prodi untuk mengumpulkan nilai filsafat itu tanggal 22 Desember ya. Jadi untuk tugas akhir Bapak dan Ibu itu adalah belajar memparafrase. Ya, belajar memparafrase. Ya. Apa yang mau diparafrase itu nanti saya kirimkan di grup juga, ya. Jadi ada tesis, potongan tesis yang saya kirimkan, yang pada saat dia dicek Turnitin itu dia masih merah sekali, ya. Jadi tugasnya Bapak dan Ibu adalah memparafrase ya kalimat yang ada pada potongan tesis tersebut, supaya dia, kalau misalnya Bapak dan Ibu yang punya tesis itu, kira-kira saat diparafrase itu dia seperti apa. Ya, jadi belajar memparafrase. Oke. Untuk tugasnya ini, karena saya diminta memasukkan nilai tanggal 22, terakhir dikumpulkan tanggal 18 minggu depan. Ya. Bapak dan Ibu silahkan kerjakan semampu Bapak dan Ibu. Ya. Itu kayaknya ada sekitar 15 halaman kalau saya tidak salah. Kalau misalnya Bapak dan Ibu cuma mampu 10 halaman, ya sudah, 10 halaman saja yang disetorkan. Yang jelas batas waktu pengumpulannya itu sampai Jumat minggu depan, ya, Jumat minggu depan jam 11:59. Ya. Kemudian seperti biasa, nanti hasil dari tugasnya Bapak dan Ibu itu dikirimkan melalui email saya. Ya. Oke. Jelas ya Bapak dan Ibu? Jelas, Bu. Baik. Terima kasih kalau begitu Bapak dan Ibu. 1 menit lagi sudah pukul 4.30. Baik, saya akhiri kuliah saya pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan selama proses perkuliahan itu bermanfaat sedikit dan banyaknya bagi Bapak dan Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi